Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mulai kita dalam pembahasan 34 bakat di talent mapping yang sekarang sudah sampai ke bakat yang ke-8, yaitu bakat konteks. Konteks adalah bakat di mana seorang yang punya bakat konteks yang tinggi, dia cenderung senang melihat atau mempelajari masa lalu. Bagi dia, masa lalu itu adalah penyebab apa yang terjadi di masa kini. Jadi dia sangat paham bahwa sesuatu yang terjadi di masa kini itu adalah ada sejarahnya. Nah, dengan demikian dia tertarik mempelajarinya. Sehingga dengan kesenangan tersebut, dia sangat bagus dalam bisa melakukan riset atau juga mencari tahu apa yang terjadi di masa lalu, dan dia bisa mengambil konteksnya. Konteksnya di masa lalu itu konteksnya seperti apa, sehingga bisa dipahami apa yang terjadi sekarang itu adalah akibat dari kejadian di sebelumnya. Nah, ini yang sangat dipahami oleh orang-orang yang berbakat konteks. Nah, kemudian orang-orang konteks ini juga sangat, ya kalau misalnya ada riset tentang masa lalu, dia sangat tertarik. Dan itu juga menjadi sesuatu yang membantu ya, karena orang juga butuh memahami tentang sejarah. Memang tidak semua orang yang senang sejarah itu adalah berbakat konteks ya, karena pada dasarnya sebenarnya orang-orang yang senang kalau misalnya analytical, dia senang dalam membuktikan apa yang terjadi sesungguhnya, itu bisa jadi juga tertarik walaupun tidak sepenuhnya melihat masalah, tapi melihat bukti-bukti, dia mencari bukti-bukti. Kemudian juga bakat yang lain ya, ideation, mungkin mencari ide-ide dari masa lalu. Kemudian orang-orang yang bakat yang lain. Nah, tapi bakat konteks ini benar-benar dia selain itu juga dia tertarik untuk memahami konteksnya. Nah, inilah bakat konteks. Jadi kalau peran-perannya ya, bakat konteks itu yang bisa menjadi potensi kekuatan lah ya. Itu ada beberapa hal sebagai di bidang advising ya, memberi nasihat karena dia paham sehingga dia bisa memberi referensi yang cukup banyak terhadap apa yang terjadi masa kini, di-referkan dengan masa lalu. Kemudian dalam mengajar, ya jelas ya, dalam mengajar tidak bisa dilepaskan apa-apa sejarah ini akan membantu kita memahami apa yang kita pelajari. Karena kita paham konteksnya, kenapa sesuatu itu ditemukan atau sesuatu itu dipelajari. Kemudian juga perkembangan, bagaimana ilmu pengetahuan dari dulu sampai ke sekarang. Juga researching ya, dalam penelitian tentu saja peran orang-orang konteks ini sangat diperlukan ya, karena mereka cukup punya kesenangan dalam meneliti research yang masa lalu tentu saja, fokusnya di situ. Untuk peran-perannya ada beberapa peran ya, mungkin guru sejarah gitu ya, spesifik ya, arkeolog, orang-orang yang melihat masa lalu dan juga mempelajari tentang apa peninggalan masa lalu dan juga mempelajari bagaimana kehidupan di masa lalu. Kemudian juga kalau untuk di perusahaan tuh orang-orang yang melihat budaya perusahaan kemudian disusun dan itu jadikan istilahnya bahan referensi bagi para pegawai, bagaimana mendapat semangat, kenapa perusahaan didirikan, kenapa bisnis itu bisa berjalan, itu penting sekali dipahami. Ya, kemudian juga ada kayak hakim misalnya, hakim itu kan dia juga ngelihat bagaimana kejadian masa lalu itu menyebabkan terjadinya satu kejadian kriminal, sehingga itu kadang-kadang juga unsur-unsur konteks juga dibutuhkan. Memang banyak sekali sebenarnya yang membutuhkan peran-peran yang membutuhkan bakat konteks. Dan dari bila Anda orang yang
bertipe atau mempunyai bakat konteks, ya bisa terus diperkuat dengan memberi fasilitas ya untuk akses ke masa lalu, tapi tinggal dimanfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan untuk perkembangan bisnis atau dimanfaatkan untuk pemahaman lebih baik. Nah, ini tinggal diperkuat dan itu insya Allah akan sangat bermanfaat bagi orang dan juga di-share, istilah dengan misalnya menguatkan komunikasi, di-share kepada orang lain. Ini akan bermanfaat karena orang-orang konteks itu paham ruhnya, paham konteksnya, sehingga akan menjelaskan lebih baik apa yang masa lalu yang bisa dijadikan pelajaran. Kemudian kita juga bila tidak mempunyai konteks yang kuat, yang jelas bisa bersinergi sehingga bisa dimanfaatkan ya kekuatan bakat tersebut untuk menjadikan kita mendapat ngambil hikmah dari apa-apa yang terjadi di masa lalu dan juga kita paham kenapa yang terjadi sekarang ini adalah impact dari apa-apa yang terjadi di masa lalu. Sehingga kita bisa dapat menjalankan lebih baik dan mengambil pelajaran. Nah, ini mungkin tentang bakat konteks.